kembali ke Indonesia atau kembali ke Amerika, Pak? Atau kembali ke Amerika? Rencananya saya kembali ke rumah saya di Jakarta. Kisruh kewarganegaraan yang dialami Archandra Tahar dan Gloria Natapraja-Hamel adalah bukti gagapnya aparat kita menyikapi status kewarganegaraan warganya. Archandra yang lama menetap di Amerika dan punya paspor negara itu harus dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Sementara Gloria yang lahir dari ayah seorang warga negara Prancis sempat tak boleh menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Polemik di kewarganegaraan muncul. Mungkinkah Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda? Saudara, inilah Satu Meja, episode Untung Rugi Kewarganegaraan Ganda. Saya Budiman Tantorejo. Pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar. Dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hanya 20 hari Archandra Tahar menduduki jabatan di Kabinet Jokowi. Polemik kewarganegaraan Amerika yang pernah dimiliki Archandra membuatnya harus dilengsarkan dari kursi menteri 2 hari menjelang peringatan kemerdekaan ke-71 Republik ini. Archandra disebut tidak terbuka dan negara dianggap kecolongan dalam mengurus administrasi pejabat publiknya. Bukan hanya sang Menteri ESDM, seorang gadis muda, Gloria Natapraja-Hamel, nasibnya juga nyaris berakhir dramatis. Gloria hampir gagal mengibarkan bendera pusaka karena belum tercatat secara resmi sebagai WNI. Bahwa kami koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan surat bahwa memang saudari Gloria ini dinyatakan sebagai warga negara asing dan sudah barang tentu keluarganya, orang tuanya akan segera ngurus tentang keluarga negaraan Gloria. Jadi itu. Beruntung karena banyaknya simpati publik, Gloria mendapat perlakuan khusus. Ia akhirnya diizinkan ikut upacara penurunan Sangsaka Merah Putih. Gloria Hamel dan Archandra Tahar mewakili ruwetnya status kewarganegaraan di negara ini. Di era persaingan global, pemerintah dituntut untuk merapikan peraturan sehingga ada keseimbangan antara cinta Indonesia dan tuntutan menjadi warga dunia. Untung rugi kewarganegaraan ganda akan saya bahas bersama dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bang Freddy Haris. Semalam, Bang Freddy. Selamat malam, Pak Budiman. Ada Mbak Ike Farida, bidang advokasi masyarakat perkawinan campuran Indonesia. Malam. Selamat malam. Baik ke? Selamat malam. Ada Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Yuwono. Malam. Selamat malam. Prof. Saya ke Bang Freddy dulu. Kasus Gloria. Seakan-akan negara ada melodramatik, ada tensi. Dikabarkan Gloria tidak boleh ikut paskibraka. Kemudian diizinkan setelah Presiden Jokowi kemudian mengizinkan ikut pada sore hari. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Gloria? Iya. Dalam kasus Gloria, pertama adalah karena ada permintaan tentang status Gloria dari Kemenpora. Dari Kemenpora. Ada surat dari Kemenpora yang mempertanyakan kalau Gloria yang memiliki paspor Prancis ya dan memiliki ITAP. Nah, kalau kita berdasarkan peraturan perundang-undangan, undang-undang kewarganegaraan sudah jelas paspor asing dan ITAP. ITAP kan izin tinggal tetap. Maka sudah pasti dia adalah anak asing. Jadi jawabannya simpel pada saat itu. Dan itu baru ketahuan ketika menjelang paskibraka digelar. Iya. Itu proses selanjutnya tidak hari. terdeteksi ya? Sebelumnya tidak terdeteksi kan, kita kan atas dasar permintaan kan, kementerian atas dasar permintaan dan kita statementkan pada saat itu karena memang tidak ada penjelasan apapun pada saat itu, surat dari Kemenpora menyatakan ya dijawabnya juga secara normatif asing.
Jadi ada semacam quote-unquote kelalaian pada tingkat seleksi pada tingkat bawah begitu? Kalau itu saya tidak tahu, tapi Kementerian Hukum dan HAM kalau ada status kewarganegaraan itu pasti di kita dan kita yang menentukan. Oke, itu pandangan ketika Paskibra pada pagi hari kemudian tidak boleh, tapi ketika Presiden kemudian diizinkan untuk sore hari. Rasionalitasnya kira-kira apa? Kalau itu mungkin kebijakan. Kebijakan. Kebijakan artinya kalau dikatakan bahwa sore hari boleh, tapi kita tetap ya. Namun yang kami ingin sampaikan adalah sebenarnya banyak anak-anak seperti ini. Banyak sekali ya. Kami melakukan keliling ke berbagai negara, bahkan di Indonesia pun masih banyak. Masih gitu banyak kan. ya. Baik, saya ke Mbak Ike sebagai bidang advokasi masyarakat perkawinan campur Indonesia. Katanya banyak problem-problem dari perkawinan campuran. Apa saja yang muncul? Salah satu problem itu Gloria. Ya. Gloria. Iya, di mana itu adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, mungkin dalam hal ini orang tuanya lalai untuk mendaftarkan anaknya. Karena di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di pasal 41 dikatakan bahwa bagi anak-anak yang lahir sebelum tahun 2006 itu diberikan waktu untuk mendaftarkan sampai dengan 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Tepatnya tanggal 31 Agustus 2010. Silahkan daftarkan. Nah, mungkin pada saat itu orang tua, memang bukan saja Gloria, banyak sekali yang dilaporkan ke organisasi kami, di mana salah satunya misalnya orang keluarga tersebut tinggal di daerah yang terpencil, ya, atau di tempat yang lain adalah tinggal di luar negeri. Terus kemudian masalah-masalah yang dihadapi misalnya nih, Mas Budi, masalahnya adalah ketika dia tinggal di luar negeri, terus kemudian pergi ke KBRI, ya, misalnya ada salah satu kawan itu suaminya, ayahnya itu adalah orang Amerika. Mereka tinggal di Kuala Lumpur. Terus kemudian mintalah si orang tua untuk mendapatkan duit kewarganegaraan. Nah, apa yang terjadi adalah petugas di sana mengatakan bahwa ini dokumen harus dilegalisir di kedutaan Amerika. Jadi ada problem administratif yang ada cukup problem rumit. juga administratif, itu salah satunya. Atau kemudian ini harus diambilkan, mungkin dokumen tersebut harus diambilkan di Indonesia. Nah, itu salah satunya. Yang lainnya adalah orang tuanya berpikir mungkin tidak paham dengan pasal 41, ada batasan jangka waktu 4 tahun. Nanti deh kalau saya ke Indonesia, saya akan ambil dokumen tersebut. Nah, sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah tidak bisa mendaftarkan, tidak memperoleh hak si anak tadi. 4 tahun itu menjadi limitatif, setelah lewat 5 tahun, setelah lewat 4 tahun, terus kemudian apa yang terjadi? Anak tersebut seperti Gloria itu menjadi warga negara asing mengikuti ayahnya. Mengikuti ayahnya? Mengikuti ayahnya. Kendala apa lagi dari perkawinan campuran ini, selain soal kewarganegaraan? Selain soal kewarganegaraan, misalnya pendidikan, hal yang lain ya, pendidikan. Ada sekolah-sekolah tertentu yang kemudian hanya memperbolehkan anak tersebut, muridnya, siswanya adalah warga negara Indonesia. Ini contoh simpel misalnya Taruna Nusantara misalnya ya, itu anak kawin campur yang punya duit kewarganegaraan mungkin boleh masuk. Tapi misalnya ada kawan-kawan yang senasib dengan Gloria, dia tidak bisa masuk meskipun darah ibunya ada di situ dan dia ingin menjadi tentara ketika nanti umur 21 tahun lebih misalnya. Nah, dia tidak bisa masuk. Yang lainnya adalah selain pendidikan tersebut, kalau dia masih tidak memiliki duit kewarganegaraan, misalnya masuk universitas, itu biaya kan beda, lebih mahal. Nah, internasional ya? Biayanya dianggap sebagai warga negara asing. Padahal pelaku kawin campur tidak semuanya juga punya dana yang cukup gitu. Itu kendala yang lain. Yang lainnya adalah ketika anak tersebut tidak memiliki duit kewarganegaraan, ketika orang tuanya meninggal, susah untuk mewaris. Hak waris pada anak-anak? Iya, ketika ibunya Gloria, mohon maaf ini misalnya ada Badi lah misalnya gitu ya. Badi ini juga sama seperti Gloria, ayahnya asing dan ibunya WNI. Nah, kemudian ibunya Badi meninggal. Nah, kemudian Badi itu masih di bawah umur misalnya, masih 15 tahun atau masih 11 tahun. Ibunya punya tanah hak milik tidak atau hak guna itu sulit diwariskan. Saya ke Prof. Hik. Apa beda nuansa antara kasus Gloria dan Chandra Tahar? Yang pasti begini, kalau kasus Gloria ini terkait dengan masalah administratif. Pertanyaannya kenapa orang tua, terutama ibunya mungkin tidak mendaftarkan. Tapi dari sisi suaminya yang berkewarganegaraan Prancis, mungkin dia mengikuti aturan yang berlaku di negaranya.
Sementara kalau Pak Archandra ini masalahnya ada 3. Satu, masalah seseorang didudukkan dalam jabatan publik. Karena begini, jabatan publik itu merupakan personifikasi dari yang kita sebut sebagai negara. Negara itu sesuatu yang abstrak. Dan negara yang abstrak ini harus diisi oleh pejabatnya untuk bisa melakukan tindakan. Tentu kita kan berharap bahwa, dan ini sesuai dengan undang-undang kementerian, yang menduduki jabatan publik harus warga negara Indonesia. Nah, ketika Pak Archandra ditawari mungkin oleh Bapak Presiden, pertanyaannya adalah apakah masalah kewarganegaraan ini disampaikan kepada Bapak Presiden. Kalau Pak Archandra mengatakan bahwa, oh saya tidak tahu, nggak boleh. Menurut fiksi hukumnya, semua orang kalau aturan itu sudah diundangkan, dianggap tahu. Jadi tidak boleh ada kata-kata, saya tidak tahu. Kalau seperti itu banyak penjahat melakukan, saya nggak tahu kalau itu diatur dalam KUHP. Gitu kan. Nah, oleh karena itu, ini masalah kejujuran Pak Archandra menyampaikan. Dan pada waktu itu, seharusnya beliau sudah sampaikan bahwa saya pemegang paspor Amerika Serikat. Sebagai pemegang paspor Amerika Serikat berarti beliau itu sudah mengangkat sumpah untuk setia kepada Amerika Serikat. Oleh karenanya tidak eligible untuk menjadi menteri. Nah, ketika beliau menjadi menteri lalu mengangkat sumpah, nah ini yang kemudian jadi masalah. Karena menurut hukum di Amerika Serikat, kewarganegaraan Amerikanya gugur. Lepas. Karena apa? Kita paham kalau misalnya di Amerika Serikat itu ada 2 cara melepas kewarganegaraan. Satu, ada proses renunciation. Jadi kita yang secara proaktif mengembalikan. Tapi ada satu lagi, yaitu kalau kita sudah masuk pejabat publik. Karena kalau misalnya masuk pejabat publik, siapa tahu antara 2 negara ini berperang atau mereka mempunyai kebijakan yang berbeda, sehingga kita tahu posisi mereka itu ada di mana. Nah, oleh karena itu, sekarang ini posisi dari Pak Archandra itu kan stateless. Nah, yang sekarang masalah kedua, bagaimana supaya mengembalikan kewarganegaraan Pak Archandra. Saya lihat di undang-undang itu ada 2 kemungkinan, pasal 20 atau pasal 31. Pasal 20 bilang bahwa orang asing yang punya prestasi, yang jasa kepada Republik Indonesia atau kepentingan negara, maka akan diberikan kewarganegaraan. Dengan pertimbangan parlemen. Pertimbangan parlemen. Nah, karena ini masalah politik, ini kalau misalnya minta pertimbangan dari parlemen, di parlemen sana bukannya dengan mudah memberikan pertimbangan. Kalau kemarin ada yang bilang pemain bola, dan oke lah pemain bola kan nggak ada masalah politiknya. Tetapi ini masalah menteri, apalagi Kementerian SDM, ya kan? Ini yang kemudian harus hati-hati. Nah, yang satunya lagi adalah proses naturalisasi. Nah, naturalisasi ini yang jadi masalah adalah perlu 5 tahun menetap atau 10 tahun tidak menetap di Indonesia. Jadi tidak berturut-turut. Nah, ini yang kalau menurut saya mungkin ini yang harus bisa dipakai. Kenapa? Kalau Pak Archandra dia punya alamat rumah di Indonesia ini 10 tahun yang lalu, kan berarti dia secara yuridis, secara hukum ada di Indonesia, tetapi secara fisik ada di Amerika Serikat. Nah, jadi konteks bermukimnya adalah di situ. Nah, jadi ini masalah politiknya. Harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah ini yang harus diselesaikan juga adalah rumor-rumor katanya kalau Pak Archandra nanti sudah jadi warga negara Indonesia akan diangkat jadi menteri. Nah, menurut saya ini harus hati-hati. Prof, kita berhenti sebentar. Presiden Jokowi direncanakan akan memanggil pulang 74 profesor Indonesia yang berada di luar negeri. Apa implikasinya? Jawabannya setelah jeda berikut ini.